Luhut Timur 14 Mei 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Luhut Timur kembali menggelar rapat dengar pendapat RDP terkait pelaksanaan program Corporate Social Responsibility atau CSR oleh Kontraktor Nasional Mitra PT Vale Indonesia Tbk. RDP ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya yang membahas pelaksanaan program CSR oleh para mitra Kontraktor Nasional PT Vale. Berdasarkan pantauan Penalutim, RDP yang berlangsung di ruang banggar DPRD Luhut Timur tersebut dihadiri oleh 3 departemen dari PT Vale, yaitu Departemen Supply Chain Management SCM, CMT, dan External Relation, serta perwakilan dari Kontraktor Nasional Mitra PT Vale. Rapat ini menghasilkan kesepahaman bersama yang akan ditindaklanjuti melalui forum diskusi kelompok terfokus atau Focus Group Discussion dalam kurung FGD yang akan melibatkan DPRD, pemerintah daerah Luhut Timur, pihak perusahaan, serta unsur masyarakat. Berjumpa lagi bersama saya Rizal Mujur. Kali ini saya bersama salah satu pimpinan DPRD Luhut Timur, Ibu Haja Risa. Kita akan bincang-bincang terkait hasil RDP yang baru saja dilaksanakan di gedung DPRD Luhut Timur. Adapun pembahasan yang tadi itu adalah terkait pelaksanaan CSR Kontraktor Nasional Mitra PT Vale. Ya, saat ini saya bersama Bu Pimpinan Waka 2. Seperti apa tadi Bu hasil dari RDP bersama PT Vale dan Kontraktor Nasional? Bisa dijelaskan Bu? Oke. Alhamdulillah terkait rapat kita, RDP kita tadi yang sudah masuk rapat yang keempat ya, saya tidak salah, terkait CSR daripada kontraktor nasional. Dan saya bersyukur bahwa di rapat keempat ini semua PT Vale serta jajarannya dan kontraktor nasional, saya kira semua sudah punya atensi yang sama dengan apa yang menjadi atensi dari DPR, ya, pimpinan dan segenap anggota DPR itu bagaimana mensupport dari perusahaan-perusahaan untuk berkontribusi sebagaimana berkontribusi untuk pembangunan daerah terutama untuk pemberdayaan masyarakat, dan itu sudah diatur di undang-undang. Luhut Timur itu berada di daerah pertambangan dan terlalu banyak perusahaan-perusahaan yang masuk berkontribusi di dalamnya. Banyak perusahaan-perusahaan yang datang berinvestasi ke Kabupaten Luhut Timur, tapi belum maksimal kontribusinya yang kita lihat ke masyarakat. Sehingga waktu itu DPR menginisiasi terbitnya Perda ini. Tinggal memang di tahun sekarang, alhamdulillah kita semua saya kira bersama-sama untuk menindaklanjuti ini Perda, bagaimana sih peranannya, tanggung jawabnya, kontribusinya daripada semua kontraktor nasional yang selama ini belum kita lihat seperti apa sih manfaatnya, berapa besar sih kontribusinya, berapa besar sih alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk masyarakat. Padahal kita tahu bahwa kontraktor-kontraktor nasional itu sudah alhamdulillah hidup dari daerah kita, mengambil keuntungan. Ya, ada keuntungan besar yang didapatkan dari sini. Masa tidak kelihatan seperti apa sih kontribusinya, baik kontribusi dari segi pendidikan, segi pemberdayaan, dampak lingkungan, dampak sosial. Ini yang atensi inilah yang digaungkan oleh DPR dan bersama-sama pemerintah daerah agar kegiatan-kegiatan tidak semua harus dieksekusi dalam APBD kita, tetapi dari dana-dana CSR yang tidak masuk ke dalam APBD, saya kira bisa juga memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Karena masyarakat itu merupakan salah satu tanggung jawab sosial ya, Iya, karena sudah dia kewajibannya. Ya, betul. Nah, tadi kan sudah terlaksana ini RDP-nya.
saya mendengar sendiri tadi ada terjadwalkan untuk FGD. Nah itu kapan ya Bu? Siapa saja yang dilibatkan? Jadi karena ini sudah keempat, tentu kita mau fokus. Ya, kita mau fokus kapan dilaksanakan FGD-nya, karena ini kan harus ketika FGD berarti kita sudah fokus apa-apa yang kita akan bicarakan, draft-draft apa yang harus kita bicarakan, apa komitmen, apa rekomendasi yang akan terbit setelah FGD itu. Saya kira ini penting, dan siapa, insya Allah mungkin setelah ulang tahun Luhut Timur, kita minta PT Vale memfasilitasi ini, kemudian siapa-siapa yang terlibat tentu dari DPR, melalui perwakilan komisi-komisi, kemudian ada dari pemerintah daerah, kemudian PT Vale sebagai fasilitator dengan kontraktor nasional. Jadi ada perwakilan dari kontraktor nasional, di sana ada Vale, ada pemerintah daerah, ada DPR untuk hadir bersama-sama merumuskan draft apa yang akan menjadi titik awal daripada bergeraknya perusahaan-perusahaan ini terkait tanggung jawab itu. Saya juga dengar tadi ada dari unsur masyarakat juga ya, yang diusulkan. Seperti itu kita berharap ada stakeholder yang bisa menyumbangkan pikiran-pikirannya terkait dalam perumusan ini. Ya. Tapi itu untuk teknisnya nanti sementara dibicarakan lagi ya Bu? Ya. Jadi nanti kita minta dari pihak perusahaan ya, pihak PT Vale sebagai fasilitator yang itu akan menghadirkan kontraktor nasional mitranya dia dengan Pemda dan DPRD untuk merumuskan program-program CSR ini ya Bu ya. Nah kalau dari tanggapan dari sejumlah kontraktor nasional yang hadir tadi itu Bu terkait RDP ini seperti apa Bu? Alhamdulillah saya lihat semua kontraktor nasional mulai dari awal sampai akhir sangat mengapresiasi bahwa barusan ini betul-betul diberikan, dimintai keterlibatan kita, walaupun sebenarnya kami sudah berbuat, tetapi melalui mekanisme ini tentu harus jelas, tentu dia bilang lebih jelas lagi berapa sih tanggung jawab saya yang harus saya berikan ke daerah ini. Jadi sudah jelas apa sih yang harus saya kerjakan, ya berapa jumlahnya, apa yang saya harus kerjakan, sehingga saya dicatat, dipublikasikan bahwa oh ternyata perusahaan ini sudah memberikan kontribusi terbaiknya ke daerah di sini. Cuma itu tadi belum diekspos lewat karena belum diakomodir dalam satu lembaga. Ini mungkin juga salah satu gebrakan pimpinan DPRD ya Bu yang di masa sekarang Ibu ini ya sama Pak Ketua ya. Karena saya lihat Pak Ketua juga tadi Bu luar biasa itu, sampai dia katakan bukan cuma CSR yang kita akan bahas nanti. Dan dia sampaikan bahwa tunggu nanti ya Pak, ya nanti ada sesi lagi masalah tenaga kerja, kontraktor lokal dan banyak lagi katanya nanti. Tetapi ya dengan terobosan ini lagi-lagi di mata publik ini Bu terkait masalah DPR membahas atau menggunakan fungsi kontrolnya dalam CSR kontraktor nasional dan PT Vale ini, respon masyarakat sangat luar biasa. Dan sekarang ini menanti kejelasan seperti apa mekanisme yang dihasilkan dari gebrakan DPRD ini dalam meminta agar semua kontraktor nasional itu turut berkontribusi melalui CSR-nya kepada masyarakat dan daerah Luhut Timur. Ini yang terjadi saat ini. Nah makanya tadi kenapa kita dari tim Pena Luhut Timur ini terus mengawal ini agar pembahasan RDP yang sampai 4 kali dibahas ini itu betul-betul membuahkan hasil. Dan ya kami dari Pena Luhut Timur ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah menyampaikan, dan harapannya tentu pembahasan terkait CSR ini ya lagi-lagi cepat, dan ini juga salah satu bentuk menyambut kawasan industri Kabupaten Luhut Timur, karena ya mungkin ini juga akan menjadi acuan perusahaan-perusahaan yang akan membangun smelter baru nanti ini, karena ya lagi-lagi saya lihatnya sepertinya ini persiapan DPR ini untuk menyambut kawasan industri nanti. Ya, jangan sampai kita jadi penonton, kita harus menjemput
terkait dengan investasi besar yang akan masuk, dan kalau ada investasi besar yang masuk tentu ada dampak juga yang ditimbulkan. Oleh karena itu ya memang pirantinya itu, regulasinya itu, pengelolanya itu memang kita harus sudah persiapkan, karena bukan saja kontraktor-kontraktor yang bermitra dengan PT Vale saja, tapi kan ada beberapa kontraktor-kontraktor besar nanti yang akan melakukan pertambangan operasional di Kabupaten Luwu Timur, dan pasti nanti terlalu banyak dampaknya yang ditimbulkan. Banyak dampak ini langkah yang tepat ini menyambut kawasan industri. Karena ini bisa mungkin juga nanti menjadi acuan PT PUL misalkan, PT CLM misalkan, dan perusahaan-perusahaan yang saya lihat mungkin kalau tidak salah 10 perusahaan pemilik IUP itu yang akan beroperasi di sini. Nah, ini mungkin menjadi landasannya mereka juga nanti. Makanya ini tadi salah satu kesimpulannya kita mendorong pemerintah daerah mempercepat terbentuknya ini tim koordinasi pengelolaan TJSL. Bisa jadi mungkin juga ini katakanlah menjadi penerbitan Perbub, dan ini akan menjadi salah satu ini pelaksanaan yang tertuang di Perbub nanti. Bisa jadi ini, Bu. Betul. Jadi ini kan, jadi kita ini betul-betul mengantar ini, mengantar bahwa kita harus sampai ke titik ini. Jadi titiknya nanti itu ada pengelola yang terbentuk, kemudian berapa besaran dan program apa yang bisa dieksekusi setiap semua perusahaan yang ada di Kabupaten Luwu Timur itu yang saya kira kalau semua perusahaan-perusahaan memberikan kontribusinya, saya kira apa yang menjadi idaman kita, masyarakat maju dan sejahtera, tercapai insya Allah. Pasti insya Allah karena ya lagi-lagi banyak perusahaan yang ada di Luwu Timur ini. Oke Bu, mungkin saya rasa cukup atas penyampaiannya, atau masih ada yang disampaikan? Saya kira cukup. Mari kita sama-sama mengawal program ini, ya, karena saya kira sebaik apapun program yang ditawarkan oleh pemerintah daerah dan perusahaan, kalau tidak dijemput baik oleh masyarakat, saya kira juga tidak memberikan yang baik lah, tidak sebaik apapun program itu kalau masyarakatnya tidak welcome jemput itu, saya kira juga tidak memberikan manfaat terbaik. Jadi kita betul-betul sebagai masyarakat memanfaatkan sebaik-baiknya ini sumbangan-sumbangan atau tanggung jawab yang insya Allah perusahaan akan berikan nanti. Iya, saya kira itu. Oke, pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Bu Haji Risa selaku Wakil Ketua 2 Pimpinan DPRD Timur. Dari saya Rizal Mujur di kantor DPRD melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan berita kami selanjutnya dan sampai jumpa.